Aku Gaya pakai gimana? namanya Kizuna lo sekarang. Pada spam Zeta semua. Sengaja lo aku ganti nama itu biar pada nggak kirim Zeta botak. Malah tetap Roasting, dikirim aja. roasting. Ada ya. Makasih, makasih ya Udah nih, guys. guys, udah dong. Guys, udah dong roastingnya, kasihan. Nanti dianya nggak mood Nggak, loh nggak gimana. apa-apa, Nggak nggak jadi apa-apa, di nggak apa-apa, BCK-nya. nggak apa-apa, Aduh, nggak apa. santai aja, Eh, kok nggak santai apa-apa aja. sih? Kok nggak apa-apa sih? Gak Nggak, asik nih, aku udah ngebela. nggak, Malah nggak nggak apa-apa, nggak gini, apa-apa. Harusnya Anda nggak, marah gitu. Saya nggak BCK lagi santai loh. aja, Gitu dong. Sa- santai aja. Apa Aja itu hostnya. sesuai permintaan ya? Ada. Nggak, santai aja. Ntar juga aku roasting sendiri mereka, santai aja. Wih, aduh batuk lagi. Iya, jadi kita sapa-sapa dulu nggak sih yang lain atau gimana gitu? Sumpah ya kita nggak Eh, ada briefing sama sekali iya. loh ini. Indra nih komen mulu dah perasaan. Nggak Indra ini baru mulai chemistry, hostnya ancur banget gak sih? Sumpah, sumpah kita nggak briefing sama sekali loh. Ingat bed BCK pertama kali Pia yang bawa kangen. Iya, aku yang pertama kali bawa kan BCK. Aduh, yang nelpon. Nggak deh, dah. Eh, gitu. ya. Kita sapa-sapa dulu nggak sih mereka, ya ampun. Ini yang nongol cuma 14 nih. Yakin. Ya ajakin lagi yang Ini, lainnya. woi, NT ini, iya. Iya, apa? Ya, Mas. Indra tolong jangan komen. Sorry, satu kali tag lagi view Dulu 40 via ya, kita Astagfirullah. Gila kan Kaniki parah sih. Jangan gitu dong. Kisu belain aku dong. Masa aku disuruh 40 view langsung aku larang itu kayaknya enggak mau. Adalah jalan ninja aku gila banget. Kizu. Kizu. Nih Kizu kemana? Oh, hilang. Halo guys, gimana nih kabarnya? Aku mulai dari sebagai pembawa Bina. Nah, gimana kabarnya semuanya? Apakah baik-baik saja? Jawab di komen ya kalau misalkan aku nanya. Baik, alhamdulillah, asik, sehat. Iya, alhamdulillah ya, Besti. baik Sumpah ini aja. udah cukup 15 aja, aku udah seneng kok, nggak apa-apa kok yang dengernya cuma 15 aja, jangan sampai 40 ya, gitu nanti. Kayak aku Ayo tertrigger guys, gitu, halo. Gimana nih Kak Kizu, 15 aja udah cukup kan ya? Kamu ada di tim aku dong, please. Jangan sampai 40 nih yang denger. Tapi biasanya yang 40 aja sih guys. Ayo. jangan dong. Parah. Parah banget, parah gila sih, gila. Langsung 40 habis Ayo. nih, aku langsung keluar. Nggak pernah mau muncul di BCK lagi. Iya. Padahal Nita juga sering kok arah-arah. Ayo arah-arah. Malu tahu 40 gak? view Jidan ganti PP Zeta botak. Matanya, weh, jangan gitu lah. Nggak apa-apa sih. Nah, good. Nggak apa-apa, Kalau gitu nggak sampai apa-apa lah. 40 aku setuju sih. Kalau gitu sampai 40 aku setuju sih. Ya, oke. Aku ganti PP. Tapi kamu arah-arah juga. Ayo, nggak apa-apa. Wah, enggak dong, pilih salah satu. 40. Mau aku arah-arah, mau piara atau Kizu yang ganti PPZ botak yang mana? Ayo,
Cuma pas Ayo. open cam. Gila lo, Bang Indra. Indra udah 33 tahun ya, inget umur. Om, udah om. Om. Bang Indra, inget umur. Emang boleh? Umur mah. Masih pengen arah, inget umur. Emang Kacau boleh sih, setua kacau. itu Indra? Mampus sekarang aku yang roasting sekarang. Waktu Om Indra ngisi kuesioner, aku tahu umur Indra berapa. 5. Aku sepi lagi Gak nih. apa-apa kok. Kurang Aku juga ajar. Gak, aku juga udah tahu kok. Orang aku sering main ke ininya dia. Ke tempat dia dulu. Oh iya Udah ya. dikasih tahu kok umur dia 30-an. Lihat dulunya. Kalian deketan? Dulunya Tangerang. Oh gitu. Fun fact banget ya ternyata Kizu itu adalah teman dekatnya Indra. Apa jangan-jangan kalian umurnya sama gitu? Enggak. Beda jauh nih, beda jauh. Beda jauh umur. Nah, kau kan udah tahu umurku sendiri. Nah, dia lupa guys. Dia lupa guys siapa saya guys. Oh gitu, Putus-putus ternyata jauh ya. Baru 2 kali bilang sering, katanya 2 kali loh. Ini yang mana sih yang bener? Ya, Aku jadi trust isu. Ya aku kan. Kayak 20 kan ya? Enggak, aku 15 tahun. Aku sebenarnya underage. Sorry banget deh. Tuh kan? Oh, 3 kali sama Yanita. Oh iya bener. Penipuan publik mana ada-adanya. Tuh udah aku bilang tuh. Dia tuh 25 gila aja lah. Benar. Bang Indra. Dia 25, aku 17. Aku 17 tahun, guys. Sabar ya. Ini Kizu. Hai, halo. Kenapa? Kan ini BCK nih ya. Kenapa? Biasanya kan BCK itu bacain apa sih namanya? Bacain apa sih? Baca curhat Kiryu. Bacain curhatan kan ya? Ya. Kan bacain curhatannya nanti jam 8.10. Oh, jam 8 lebih. Oke. Bukan event ara-ara kan ya? Ara-ara sih bonus aja guys ya. Tapi kita pengen sih ara-ara ya. Siapa yang setuju adik-adik? Ayo. Ketik 1 untuk ara-ara. Ketik 1. Ya, Gila. banyak guys. Banyak. Ketik 1 untuk ara-ara. Oke. Mantap. Yuk guys. Mari. Jadi kapan nih kita mulainya? Jam 8.10. Wah, ini Haiza ini pengkhianat ini Haiza. Oh gila. Tunggu. Jadi kapan nih kita mau mulai arah? Oke lah. Bisa sekarang sih. Sekarang aja. Nah, sekarang. Siapa dulu? Pia dulu apa aku? Kizu dulu deh, Kizu dulu yang ganti jadi PP Zeta botak nggak sih? Ini apa? Baca dulu ini confession. Nanti aja itu kita bahas. Oke, itu kita spill buat di akhir ya. Misalkan kita bilang mau di akhir aja, ntar mereka masuknya pada di akhir gitu, kayak ntar aja akhir dengernya gitu. Terus mereka bubar sekarang, terus ntar dengernya di akhir gitu kan, kayak jangan dong. Oke. Enggak sih.
Nggak pernah. Oke, kita mulai ya dari Confession 2334. Ini Pia dulu Wah, yang baca Confession apa aku? 2334. Tunggu bentar. Confess-nya di mana sih ini? Aku tidak tahu. Di event, Sorry banget. Event di event chat. chat ini loh Pia. Iya, di event chat. Terus. Nah, itu bacain. Ada yang dikirim Apple itu loh. Oke, ini go to message. Oke. 233 4. 2334. Nggak, Where? nggak Oke, nemu. ngapain nemu? Dia nyelam dong, guys. Kita langsung baca aja nggak apa-apa. Iya, udah. 2334 katanya tidak mengatakan dengan keras itu bukan berbohong, hanya tidak terus terang saja. Menurut kakak apa nih maksudnya nih? Tidak mengatakan dengan keras itu bukan berbohong, hanya tidak berterus terang saja. Maksudnya ini kali ya, dia ngomong ke orang tapi ngomongnya nggak keras-keras, itu bukan karena nggak berbohong, cuma nggak terus terang aja gitu loh. Mungkin aku juga nggak tahu. Oh, maksudnya kayak gini kali ya, dia tuh nggak terus terang, jadi kayak masih ada yang ditutup-tutupin gitu loh sama dia. Tapi nggak membohongi gitu, masih ada fakta Iya. yang ditutupin gitu. Iya, ini kalau misalkan ada yang kayak gini ya, jujur aja sih, aku males banget karena kayak, kenapa sih nggak terus terang aja? Kenapa sih harus kayak ada yang disembunyi-sembunyiin biar, kenapa nggak clear gitu loh? Kayak nggak clear gitu, nanti jadi bisa salah paham kan? Kalau misalkan apa yang dia omongin sama apa yang kita tahu tuh jadi kayak ambigu gitu loh. Ya gak sih? Ya gak sih guys? Terus emang menurut kakak tuh, menurut Kak Kizu, kayak orang yang gak terus terang itu sebenarnya baik Ya. atau jahat sih? Tergantung kondisi. Kalau emang nggak terus terangnya demi kebaikan yang lain ya nggak apa-apa, tapi kalau nggak terus terangnya karena menutupi fakta ya jangan, gitu aja. Nah itu tuh benar tuh, kadang kalau misalkan kita kayak nutupin fakta gitu terus nggak terus terang, kayak kita tuh bakal jadi penasaran. Terus kalau aku tuh kan orang yang overthinkingan gitu, jadi bakal kebawa tuh, bisa sampai mimpi itu, sumpah. Terus gelap. Lucu ya Lord Makanya. Baygon. Terus gelap katanya. Lucu. Ya. Ini mau Ya. lanjut apa lanjut ke kontes yang lain? Ya, lanjut. Boleh, kita lanjut. Kakak yang gantian-gantian aja. Astagfirullahaladzim. Kenapa sih? Ayo bacain. Astagfirullah. Astagfirullah. Emang boleh sejomo itu, guys? Gila, aku nggak mau baca beneran. Malas aku baca ini. Baca. Gila. Dong. Pakai nada dong. Ya aku malu lihatnya kelakuan siapa itu. Malu guys. Gimana ya guys? Mau baca, jadi siapa yang mau baca? Siapa yang mau baca? Ya baik kamu atau aku pun jangan harusnya. Iya. Kayak bacanya gini aja, pakai logat Jawa gimana? Pakai logat Jawa atau pakai logat Sunda? Kayaknya seru deh. Skip aja guys, skip. Skip, siap. Jangan ya. Kalau katanya. Masalahnya lanjut. Ngeri banget loh. Apa? Ini aku yang baca. Nah, 2336. Gila, ini lanjutannya sama. Enak kan, wek. Astagfirullahaladzim. Iya, maksudnya apanya jangan kalau orang yang positive thinking tuh ya, kalau orang yang positive thinking tuh pasti bakal kayak enak banget. Ini tuh makanannya enak, cuacanya enak, adem banget. Karena di Bandung tuh kayak lagi hujan gitu, terus jadi kayak enak banget kan, enak banget, cuacanya adem banget gitu.
nasi goreng mawut megelengan. Oke, enak banget, enak kan? Oke, 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 oke. Kalau negatif thinking tuh masak ya, negatif thinking. Mikir apa? Kamu gila lu ya. Kalau negatif thinking tuh biasanya kerjaannya Kak Kizu sih. Jadi aku tanya Kak Kizu aja deh. Kalau negatif thinking tuh apa ya Kak Kizu? Gak. Ya negatif thinking ya nerusin yang 2335 tadi yang gak paham aku itu tadi apa. Gila ya, gila. Ini yang parah sih. Siapa sih yang nulis? Confession jomok-jomok gini-gini nih jangan dibaca lah, gila. Astaga ini. Iya, apalagi bukan jangan dibaca. Iya. Bukan jangan dibaca lagi nih mah emang harusnya jangan ditulis. Parah nih. Oh, ini yang ini. 2341 nih. Oke, aku ya berarti. Pia aja ya, Pia ya. minta healing. Stres udah enak normal, malah pengen jadi orang sakit jiwa katanya gitu. Wah. Gimana ya? Udah pengen bersin dulu. minta healing, stres udah normal, udah enak normal, malah pengen jadi sakit jadi orang sakit jiwa. Gimana ya? Minta healing, stres lu udah enak normal, malah pengen jadi orang sakit jiwa katanya gitu tuh. Bukan ya, sebenarnya kayak minta healing tuh bukan karena sakit jiwa doang. Kalian tuh gimana sih? Nah ini kurang bersyukur. Biasanya gini gak sih kalau minta healing tuh? Biasanya gini gak sih kalau misalkan minta healing tuh kayak aku udah ngerjain banyak kerjaan yang kayak capek banget. Iya kita sekali-kali healing yuk, healing kemana gitu yang kayak ngadem gitu. Gitu bisa kan, nggak harus kayak healing tuh disangkut pautin sama sakit jiwa ya nggak sih Kak Kizu? Healing sih nggak selalu kemana ya, karena jujur aja kalau aku healingku bukan pergi ke tempat gitu ya, mungkin sekali lah ke event, tapi kalau paling seringnya sih healingku tidur dapat jadi healing yang paling baik. Wah iya sih bener ya, kalau healing tuh ternyata banyak juga bentuknya gitu. Kalau kayak gitu kan healingnya tuh kayak tidur gitu ya. Aku pernah nemu temen healingnya itu beda banget, kayak unik banget gitu loh healingnya. Tahu nggak apa? Dia tuh healingnya gangguin cewek. Anjir, sumpah kayak parah banget gak sih? Healingnya tuh gangguin cewek katanya. Ya mau gangguin cewek ini deh boleh buat jadi healing katanya. Gila banget loh. Kayak di sini ada nggak yang pernah punya cerita healing yang aneh gitu, yang kayak healing dia tuh aneh banget gitu? Kak Kizu ada nggak? Aku termasuk aneh juga ya. Mungkin aku termasuk aneh juga healingku. Healingku ngoding soalnya. Gila, healing tuh bukan ngoding, sumpah healing tuh memperstres pikiran. Ini gila sih. Wah, gila sih. Ini makhluk yang berbeda nih. Ini makhluk beda nih. Kak Kizu tuh bukan gitu sih. Healingku ngoding. Healingnya ngoding, parah. Healing ngoding. Orang mah healing ke pantai, ini healing ngoding. Ya itu mungkin aneh juga ya, termasuk aneh. Makanya aku bilang itu bukan aneh juga, itu aneh banget. Aneh banget. Kalau nggak bangun tidur, buka laptop, buka YouTube lagu melo gitu, habis itu buka repo ngoding gitu. Seringnya gitu sih. Oh ya, gitu. Ya, berarti kayaknya healingnya tuh kayak rumit banget ya. Kayaknya kamu pusing ya, repot banget ya jadi orang. Repot banget karena habis orang tuh healing mempermudah hidup gitu, kayak aku ingin lepas dari semua beban-beban kehidupan. Anda malah menambah beban kehidupan, tapi itu healingnya yang keren gitu sih, kayak menghealing otak pikiran biar kayak terus kerja gitu ya gak sih? Kayak nggak stuck cuman rebahan doang. Bagus sih menurut aku. Ya, bagus sih. Ya masalahnya aku kan kerjaannya kan ke RS gitu, jadi seringnya
bau Apa obat gitu gitu coba? gitu ikut Oh, bau obat, healingnya kayak gitu. Eh, malah malah pindah dia tapi oke oke. Eh, lihat di event chat nggak kak? Healingnya lihat kenapa obat. udah aku udah bilang pilihnya obat. Iya siap. Obat ya. Healing, healing Ngobat. healing tuh sebenarnya jadi obat nggak sih? Kalau misalkan kamu sakit kan di healing. Healing pakai apa? Pakai obat. Iya kan? Positive Bener thinking bener banget bener. nggak sih? Gitu berarti apa? Apa nih Mas Tah? Berarti apa? Ini kayak seru banget ya lagi pada TikTok tuh. Oke, Ya, Kak Kizu, kita next lagi nggak sih? next obat Next. ya. Nganu. hmm, Oke, Kak Kizu, apa bacain. 2342 udah bagus dapat Mm-mm. pekerjaan. Lihat tuh berita ada orang budir karena nggak dapat kerjaan, karena lelah melamar kemana-mana nggak dapat, tapi nggak dapat. Oke, sebagai sudut pandang orang yang sudah kerja ya. Menurutku udah benar, udah bagus, udah dapat pekerjaan tuh. Maksudnya udah Menurutku dapet, udah bagus, kayak bundir gitu. nggak, maksudnya gini, udah bagus dapat pekerjaan. Maksudnya ini Iya. ditujukan kepada orang-orang yang misal kayak ngeluh karena kerjaannya ini, kerjaannya itu, kerjaannya kayak gimana. Ya itulah realita Oh, kehidupan, oke guys. oke oke. Iya, Jadi berarti apa? jangan ngeluh gitu. Lihat tuh di berita Iya. banyak orang yang butir karena nggak dapat pekerjaan, karena lelah Oke. melamar tapi nggak dapat pekerjaan. Nah ini benar, bersyukur dapat kerja walaupun upah di bawah 1 juta. Bagus, nggak apa-apa. Nah, itu Lanjutin aja, bagus. Jadi kita dapat lanjutin quotes aja hari nggak ini ya. apa-apa. Bersyukur apa adanya. Kalau kata Ariel Noah tuh apa sih? Yang di Apa? lagu apa sih namanya? Aku lupa lagi. Bersyukur kepada Allah. Topik ya sih topik. Itu bukan Ariel Noah. Topik. Oh. Si Sulis juga kerja. Aku tahu ini si Sulis kerjaannya apa. Aku tahu ini si Sulis kerjaannya. Kerja apa aja sih Apa? ini? Gua aja Gue aja joki 4 jam 4.000 jam tayang. Lumayan juga Ini buat aku hari tahu. lakuin aja dulu. Dia kerja apa? Iya, RDP, Remote Desktop Protocol. Oh, apa tuh Kak? Jadi kayak dia bikin beberapa akun Chrome gitu buat ngelihat orang video YouTube-nya biar cair ininya, duitnya, biar muncul AdSense-nya. Dulu aku gitu sih. Aku juga udah pernah nyoba itu. Jadi Oh, ya itu pengalaman lama lah. itu dibilang kayak advertiser gitu. Maksudnya kayak iklan YouTube gitu. Gimana caranya biar si iklan itu tuh naik gitu? Si video itu tuh naik sih? Iya. Iya, Oh jadi gitu. biar bisa dapat AdSense, naikin view. Jadi biar keluar duitnya. Jadi kayak biasanya kan kalau YouTube itu mau keluar AdSense-nya ada banyak persyaratannya tuh. Salah satunya 4.000 jam tayang gitu. Oh iya. Gitu. Oh, jadi nontonin gitu. Iya, nontonin tapi pakai pakai bot atau bahasanya ghost view gitulah. Gitu. Oh, Pakai I see, RTP. I see. Oh, keren. Terus ini ada lanjut nih, temenku aja kerja di Jepang pun ngeluh gajinya dikit pengen pulang katanya padahal kerjanya enteng gak kayak kerja di Jepang yang seharusnya. Oh iya teman aku ada yang baru ke Jepang juga nih, dia tuh kan kayak abis pendidikan bahasa Jepang gitu di Karawang katanya. Terus dia tuh kerja di Jepang tapi kerjanya tuh kan rata-rata kayak pertanian kalau nggak kayak perindustrian kayak gitu ya kerjanya.
industrinya juga kayak pembangunan yang kayak gitu. Nah kerjanya tuh cuman kadang kayak pakai ngatur-ngatur crane kayak gitu doang. Tapi gajinya tuh ya sebulan berapa gitu. Tapi kan kalau di Indonesia tuh itu kayak udah gede banget gitu ya, kayak belasan juta lah kayak gitu. Tapi kalau di sana karena biaya hidupnya yang tinggi, jadi uang segitu tuh nggak cukup katanya. Terus dia tuh kayak, ya aku nggak mau, pengen pulang aja katanya gitu loh. Ya katanya emang banyak tahu kasusnya yang kayak gitu. Jadi mereka tuh sebenarnya nggak bisa mencukupi kehidupannya dengan uang dan gaji yang segitu katanya. Tapi dia udah suka ngeluh pengen pulang tapi tetap aja dijalani karena apa? Karena dia tuh punya tujuannya adalah untuk menghidupi keluarganya. Kayak mulia banget nggak sih, walaupun walaupun emang emang susah dan berat, tapi kalau ada yang mau kalian capai, ada tujuan kalian gitu yang kayak mau kalian capai, itu tuh penting banget buat kalian terus jalanin karena mau gimana pun kita dikasih pilihannya itu kayak manusia tuh bisa memilih, dikasih apa sih, bisa memilih banget mau pilih A mau pilih B, tapi kadang nggak ada pilihan dan pilihan itu cuma satu, jadi kita harus jalanin itu gitu loh. Kayak setuju nggak sih menurut kakak gimana? Ah, oke oke nggak apa-apa. Ya setuju sih. Aku agak tahu beberapa orang yang kerja di Jepang ya. Jadi eh, bisa dibilang kurang bersyukur ya. Cuma di sisi lain kita nggak bisa nyalain karena pertama gaji dikit di sana sama gaji dikit di wilayah kita itu lebih mending kita gaji dikit di wilayah kita. Jadi kalau gaji dikit di wilayah kita paling nggak udah tahu pasar ini, kita tahu udah maksudnya masih ada orang lain yang masih bisa kita andelin. Tapi kalau udah kita di tempat baru, di tempat yang jauh kayak gitu, mohon maaf kayak gaji dikit gitu, jadi ya dia bakalan hidupnya pasti ini sih kurang kurang Pas-pasan agak gitu ya. berantakan lah gitu. Iya. Iya, jadi aku nggak bisa nyalahin dia kurang bersyukur. Iya. Ya karena kita juga sebenarnya nggak bisa ngerasain gitu apa yang dia rasain sebenarnya, apa yang dia butuh gitu ya. Apalagi kan kalau misalkan si orang itu tuh kayak mau ngehidupin keluarganya juga, tapi dia juga butuh uang buat hidup di sana. Apalagi jauh dari orang tua, jauh dari keluarga, jauh dari tetangga yang nggak tahu dia siapa. Apalagi Jepang tuh individualis kan orang-orangnya. Jadi kayak pasti susah banget sih buat ngebagi uang yang buat dia pakai di sana sama uang yang dipakai dikasih gitu untuk orang tuanya di Indo gitu, kayak pasti susah gitu ya. Ya kita harus Mungkin respect aja sih ya, gimana. nah ini si WG juga ngomong lagi suruh cari campingan bang, jangan fokusin ke kerja utamanya. Kalau kita di tempat kita enak, kita bisa ngomong kayak gitu, maksudnya kita bisa ngomong cari sampingan cari ini. Tapi kalau kita udah di tempat orang lain, tentunya kita ada tantangan tersendiri dan itu nggak semudah apa yang kamu omongin. Itu sih kalau aku sih. Iya, terus kalau di sana tuh kerjanya emang kayak santai-santai kayak gitu, tapi capek loh, capek gitu. Terus kalau mau kerja sampingan juga kadang ada yang full kerjanya tuh kayak dari pagi sampai siang atau sampai kayak malam, ada bahkan ada yang lembur juga gitu kan. Nggak tahu ya gimana posisinya mereka kayak gimana gitu. Apakah mereka bisa ambil part time job atau enggak kayak gitu. Lord Baygon nih, Lord Baygon nih, bahasanya tolong diperhatikan ya, Anda. Sebel deh aku. Iya. Parah. Ya udah, kita nakal, bisa lanjut aja kali ya. Oke. Kita bisa lanjut next. aja kali. HBD Tumi, puji syukur. Aku. HBD Tumi, puji syukur aku masih bisa bernafas dengan lancar. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Nah, HBD ya, buat siapa nih HBD yang ulang tahun? HBD to you. HBD, gemes. Makasih, love you. Oh, Nita ulang tahun. Ih, selamat ulang tahun Nita. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Ini katanya Om Kizu mau ngasih hadiah buat Kanita. Ayo Om, kasih dong. Minta kue kah tuh, minta kue tua. Tuh. Apa-apa, dia lebih tua dari aku.
Dia lebih tua dari emang aku. kalau mau ngasih hadiah atau mau ngasih kue harus yang lebih tua ke yang muda ya? Kan enggak. Ya, aku lihat umur dulu. Kita kan Parah masih nih. ini. Ya, ya, harusnya dia yang lebih tua, dia yang harus traktir. Ya, dia Dia yang yang harus ulang traktir. tahun. Yoi, dan mandang umur, yoi. Berarti kan kalau Kanita tua, kalau misalkan Kanita tua emang sebenarnya bukan itu maksud aku. Kalau Kanita ulang tahun dan Kanita lebih tua umurnya daripada Kakizu, berarti yang ngasih hadiah, yang ngasih kue, yang traktir kita semua adalah Om Indra. Om Indra umurnya paling tua nih, Om Indra. Om Indra nih. Om Indra nih yang Indra di sini ngasih. adalah Indra adalah sepuh di sini, paling sepuh dia. Iya, Menyesal aku muncul lah. Ya udah, kita next aja, next. Bukan buyut lagi mah kalau Indra. Fosil Udah Indra mah. Fosil. Barang vintage. Bennett. Barang vintage. Siapa yang di band? Anjir, Zuma jangan dong. Akhirnya ke band. Siapa anjir yang di band? Si Yue. Kasihan. Nepi band juga min. Ya udah, next Apple next Apple. Next part. Okay. Kakak nih. 4. Wow. Aku ya. Kerja biar bisa pergi haji bareng orang tua. Bagus. Amin. Bagus. Amin. Iya, amin. Ini kontes yang paling bagus. Iya, daripada tadi 2, 3, 7 apaan, tidak mendidik, tidak mencerminkan bangsa Indonesia yang berbudi luhur. Ini bagus nih, kita aminin ya. Aku semangat. cuma mau ngomong sesuatu ketua 344. Iya. Tetap semangat kerjanya, semoga impianmu terpenuhi, dan ya itu aja sih. Kalau dari aku, semangat bro. Kalau dari aku, kerja terus biar bisa pergi haji bareng orang tua itu bagus. Kalau kerja terus, apalagi tujuannya adalah mulia, semangat terus. Tapi ingat, kalau kamu kerja terus, kamu juga butuh istirahat. Jadi istirahat yang cukup ya. Semangat. Oke, ya makasih Pia, itu doanya udah buat orang yang 344. Ya, mari kita lanjut ke kontesan yang selanjutnya ya. Dia pengen apa sih? Kanita. Aku bukan homo. Oke, Coca-Cola Zero Sugar adalah gimmick. Coca-Cola Zero Sugar adalah gimmick. Sama aja kayak regular, namun dengan rasa sedikit lebih buruk lah. Lebih buruk gitu, lebih nggak manis gitu. Tapi jujur Coca-Cola Zero Sugar itu enak tau menurut aku daripada Coca-Cola yang biasa, kayak nggak terlalu manis strong gitu loh menurut aku. Kalau menurut aku ya, Coca-Cola Zero Sugar itu lebih enak tau daripada Coca-Cola yang biasa gitu. Karena menurut aku enak tau itu tuh. Apa sih, ada yang gak suka Coca-Cola Zero Sugar? Orang mana? Samperin. Enggak pernah belum nyoba minum Coca-Cola. Ya, mengganti gula asli. Coca-Cola sih. Oh iya. Mengganti gula asli dengan gula buatan. Emang kayak gitu ya Coca-Cola tuh. Tapi kayak nggak suka lagi. Tapi kayak nggak manis gitu loh Kak. Oh, iya, nggak pernah. Jujur aja nggak pernah minum Coca-Cola. Soalnya paling aku kalau nggak apa? Iya. Iya, Zero Sugar. Tapi full pemanis buatan. Kalau aku pemanis alami. Nah, kalau aku setuju sama yang diomongin Masta tuh. Aku suka sama mbak-mbak yang jualan. Aku suka. Beneran aku suka. Aku suka banget itu sama mbak-mbak yang jualan. Gak apa-apa, lanjut. Pahit, semanis empedu ya, gila lu. Parah nih ngatain, kamu kayak gitu, gak boleh kayak gitu, nanti kamu suka sama aku.
Bercanda, bercanda, bercanda. Lanjut gak sih? Lanjut. Hmm. Oh Ini itu ya, ini kalau enak nih. Lebih enak Pororo sih daripada 23 Coca-Cola Zero. Kenapa? 2346 saya tim Fanta campur susu. Ini kah soda gembira kah yang kau maksud? Oh iya, yang pink-pink gitu kan, warnanya jadi kayak pink gitu kan, ada rasa-rasa susu sama Fantanya. Iya, enak sih Aku itu sih, beneran, enak itu. aku sih, aku sih tim bubur dilempar, tim bubur diaduk, tim bubur di itu ngerti? Aku sih tim bubur diaduk. Oke, Nah, kakak kok tim apa kak? tiba-tiba bahas bubur doh? Kok tiba-tiba Saya bahas tim, bubur loh? dia tiba-tiba saya tim Fanta campur susu, saya tim bubur diaduk. Kenapa? Saya tim Salah. Indomie lah. Ya udah, saya tim super mie sih sama mie sukses itu. Jujur, tim sukses siapa yang pernah cobain mie sukses? Dan siapa yang setuju kalau mie sukses Bisa. itu lebih enak daripada Indomie? Sumpah, sumpah kalian harus nyobain sih. Tim bubur digoreng siap. Sukses. Sukses Mie itu sukses yang bumbunya dikit enak anjir. itu. Enggak, woi. Sedap paling enak. Enggak, Mie kalau Indomie. mie sukses itu paling enak yang apa ya? Beneran, Bang. Yang kalau nggak salah yang ayam kremes kalau nggak salah. Sukses isi 2 yang kremes itu paling enak menurutku. Yang sukses enak. Aku sih suka semuanya. Apa lagi? Suka. Enggak deh, enggak jadi. Yaudah, Indomie sedap lah tuh. lanjut. Kayak ada yang Indomie, ada yang sedap gitu. Super mie. Kalau mie sedap maunya mie siwon yang cup, yang gitu ya, yang cup. Kayak gitu. Wah, Ya udah. Next. cup. Lanjut. Oke, lanjut. Itu Pia baca. Oh Ntar iya, aku izin bentar. Iya. Kenapa bisa sembelit ya? Padahal sehari cuma makan salak 5. Ya gila aja makan salak 5. Kalau kamu makan salak 5, tambah Fanta, tambah Coca-Cola, tambah Fanta, apalah itu. Ya iyalah Anda sembelit. Tapi tunggu deh, sembelit itu apa ya? Sembelit itu susah kah? Sembelit itu asli deh. Suka sakit perut. Bukan susah ya. Kayak kram perut. Oh, sembelit itu kayak muter gitu ya perutnya. Muter. Ya, muter kayak baling-baling. Iya. Enggak. Susah berak. Susah berak. Bukan. Apa sih sembelit tuh? Makan pisang atau pepaya biar lancar tuh. Susah kan bener kan? Iya kan, kalau sembelit itu kan dia kayak susah gitu kan. Jadi kayak iya untuk memperlancarnya bener tuh kata I'm Bilis apa tuh bacanya, makan pisang atau pepaya biar lancar. Ya bagus tuh kalau ditambahin sama kayak serat-serat kayak gitu tuh lebih bagus kalau misalkan sembelit tuh. Di aku sembelit susah BAB. Iya, di aku juga sembelit susah kayak simbol tali. Susah pup. Keren bahas ya gimana ya orang kita baca ini, kenapa bisa sembelit ya padahal sehari cuma makan salak 5. Kalau kayak gitu kemarin Anda makan apa gitu, itu pertanyaannya. Berarti kalau misalkan sehari cuma makan 5 salak, kemarinnya makan apa? Atau mungkin kayak bukan pengaruh dari salak aja gitu, mungkin kayak ada hal pengaruh lain yang kayak kamu nggak tahu, sebenarnya nggak sadar. Tiba-tiba aku makan salaknya 5, tapi 2 jam kemudian 5 lagi, 2 jam kemudian 5 gitu kan bisa jadi. Tapi jujur aja emang sembelit ini ada yang baik banget loh Anda, makasih banyak Udin Anjay Ambar Anjay Mabar Asik Udin. Saat seseorang buang air besar kurang dari 3 kali seminggu atau kesulitan buang air besar. Wah iya bener sih, kalau ini sembelit tuh kurang apa, kurang kasih sayang. Enggak deng, kurang kurang serat. Jadi ada ususnya simbol pramuka tuh, tai mau keluar lewat usus gak bisa soalnya udah pakai tali mati. Ususnya pakai simbol pramuka, tainya nggak bisa keluar, stuck di dalam. Kurang duit kalau gitu.
Gitu kak katanya. Next lanjut deh. Host bengek. Maaf ya. Lanjut. Jelas. Kak, ini siapa sih? 2349. Jelasin apa yang membuat yoga menarik di mata cowok. Nah ini Yoga aku harus siapa? nanya. Yoga. Yoga siapa? Yoga siapa? Wait, let him cook. Yoga orang atau senam? Kak yoga kayaknya. Apa ya? Yoga bukannya Yoga. self care. Yoga. Iya. Yoga yang mana? Aku lupa yoga. Yoga Namanya. ini yang Masta kan ya, Masta. Kayak yoga Masa kan? yang Masta? Bukan. Ah, gila. Bukan. Hostnya hyperaktif coy. Oh maaf ya. Oke deh aku diem. Aku mau bete. Maklum lagi habis obatnya. Gila, parah ya. Parah ya. Wah, kamu suka, aku juga suka. Jadi gimana kalau kita Oh, Kotlin yoga. Oh, si Kotlin. Kotlin tuh yang mana Si sih? yoga Oh banyak yang ini. nikahin. Oh banyak yang suka sama cowok-cowok pada suka om yoga ya. Jujur, siapa yang suka sama ini Queen sih pasti ini tertular sama Queen Ariel. Queen mana nih? Queen adalah provokator di dunia Kiryu. Ayo. Provokator dunia gay. Yoga. No gay. No gay. Oh, iya. Ya, si Queen sekarang udah kerja jadi mungkin dia udah lumayan sibuk ya nggak kayak dulu. Sibuk, iya Kalau apalagi dulu kan muncul dia terus tuh, ya. apalagi dia sibuknya ini sekarang dia coding, ya kan? Ya, makanya. Iya, Ya, keren kita banget lah. doakan yang terbaik untuk si Queen. Ya, Iya, semoga dia begitu dia cepat kerja. mencari jalan lurus. Oh iya. Ya, makanya semoga pas dia udah kerja dia udah menyadari realita kehidupan dan balik ke jalannya. Yang lurus. Alhamdulillah ya Allah. Ntar kalau misalkan Queen lurus, aku mau apa ya? Enggak ya? Nanti ditagih lagi enggak deh. Jalan lika-liku. Oke, next lanjut. Om Yoga jangan kenapa-napa ya. Om Yoga tuh udah punya istri, dia baru punya anak baru lahir. Kalian tahu gak kalau Om Yoga tuh baru punya bayi? Yoga fanboy kah bang? Sampai menarik di mata cowok itu kan? Iya bener. Om Yoga tuh jangan digangguin lah sama cowok-cowok. Om Yoga tuh udah punya istri dan anak. Kalau misalkan Om Yoga tertarik kan jadi kayak wah rusak nih kehidupan. Ya. Oh kata Sinita tuh dulu fanboy Oh dia dulu sebelum fanboy punya dia. istri. Alhamdulillah. Dia balik. Ya, alhamdulillah dia sekarang balik ke jalan yang benar. Lurus, alhamdulillah ya, alhamdulillah. Kenal Yoga aka Kodi kamu. Kodi, apa Kodi? Kodi itu apa? Apa Kodi itu? Aku kenal Om Yoga. Kenal. Coding. Bukan, jauh. Kok Yoga jadi ke coding? Gimana sih maksudnya? Codi, apa Codi? Kopi. Ayo. Ntar deh. Apa nih? Ya udah. Menarik. Oke. Next Apple. Gue belakangan. Siapa sih yang ini ngomong? Ya kan kamu tadi udah yang 2351. Oh iya benar lupa. Apa kalau kamu juga gak masalah sih? Nggak apa-apa lanjut. 352. Gue belakangan ini sering tipu karena kuku panjang. Pas udah gue potong ngetik aja malah sering gak ketekan padahal jari dan neken banget.
Oh iya, nice info ya, terima kasih. Gue belakangan ini sering tipe karena kuku eh panjang. Tuh, makanya potong lah. nggak, masalahnya pas dia udah potong Oh sering iya bener banget ya. nggak keteken, padahal jari jari udah neken banget. Ganti Berarti HP sih apa bro. ya mas? Iya ganti HP sih, mending jual Ganti HP-nya HP. itu udah tidak berguna. Kalau kalau misalkan kayak gitu, kok nggak bisa ya, aneh banget ya. Soalnya kan kayak harusnya mempermudah nggak sih kalau misalkan udah potong kuku tuh jadi mempermudah untuk mengetik ya, biar nggak typo lagi Ya, gitu. ya. Itu kali emang Nah, HP-nya aja. Ini harus ganti HP atau nih enggak kalau solusinya emang an. nggak, kalau emang ganti HP nggak bisa, ganti jari aja. Siapa tahu jari dia nggak bisa dipakai buat tekan touchscreen. Iya benar. Iya bener, mending solusinya adalah Anda harus ganti HP. Udah gitu. Ya gitulah. Next aja ya. Iya, Wah next. mantap ini pilihan. Wah, punya orang tua nikah muda. Orang tuanya, jadi orang tuanya dia tuh nikah muda ya dulunya. Nyokap udah kepala 4, tapi beraga sok muda. Bokap kepala 5, bercandanya yang gak bisa dikondisikan. Belakangan ini berantem hingga mau cerai. Tapi alhamdulillah balik lagi. Tapi penyakitnya belum sembuh. Bokap masih gak bisa kontrol candaannya, sampai kadang gue ngerasa sakit hati kalau semisal itu bercandain gue, sampai nyokap masih beraga sok muda, sok muda. Di sini sih ya nongki foya-foya. Pokoknya lebih lebih banyak habisin waktu di luar sama temennya daripada sama keluarga. Gimana sih caranya dari mereka biar berubah dan ngebuang kebiasaan buruk mereka? Wah, kalau ini susah banget ya. Kayak ini masalah orang tua internal kayak gitu. Yang jelas aku mau ngomong kayak sabar, kamu harus sabar. Dan pasti orang tuh sabarnya ada batasnya ya. Tapi pertama adalah sabar dulu. Kamu nggak harus nyatuin mereka nggak sih? Soalnya menurut aku, oke, nggak apa-apa gitu. Em, Orang tua tuh berjiwa muda gitu, asik, berjiwa muda banget. Jadi kayak ke anaknya tuh bisa asik gitu loh, bisa asik. Itu bagus menurut aku. Tapi dia juga sebenarnya harus tahu gitu porsinya, ngabisin di luar mana, ngabisin di dalam rumah yang mana. Kamu coba sampaikan apa yang kamu rasain ke dia gitu. Siapa tahu dia jadi ngerti kan apa yang kamu rasain, dan dia bilang untuk dia coba buat ngabisin banyak waktu bareng kamu di rumah sama keluarga gitu. Gitu menurut aku. Udah, udah kak, kayak gitu aja. Kalau buat bapaknya Eh, bilang aja, Pak aku sakit hati ya, sumpah lo anjing gitu. Jangan. kalau Bilangnya aja, Pak jangan gitu dong, sakit hati nggak lucu gitu-gitu. Menurut aku sih gitu, daripada mendem terus sakit hatinya, ya gak sih? eh, oke bisa gitu. Cuma kebetulan kebetulan ini juga terjadi kepadaku dulu. Maksudnya jam pas aku masih punya bapak ya, kan sekarang yatim nih. Iya, oh, ya ampun, dark banget. Oh my god, aku nggak tahu apa-apa, aku nggak denger tadi barusan. Duh, 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 duh. jadi dulu dulu juga ya sama lah kondisinya, bokap kita lain kemari gitu, terus berduka cita udah lama sih. Nah, Aku jadi pas sebelum iya, terus pas gimana? pas eh, se- pas sebelum apa namanya, sebelum meninggal juga ya masih kayak gitu, maksudnya masih kayak ya masih suka kemana-kemana pas diomongin gitu, terus bilangnya nyokap kayak nggak ini apa, kayak apa, aku di rumah bosan jenuh gitu ya, gitulah alasannya dan lain-lain. Cuma ya udah gitu, kita juga ya sebagai anak ya bisa ngapain lagi gitu, kita ya udahlah gitu, itu aja sih. Mm-mm. Kalau aku dulu kayak gitu udah jujur, aku dulu sampai kenapa aku sampai pulang pulang dari kosan 2 bulan sekali juga ya karena itu, di rumah ya ngapain gitu, di rumah juga melihat bokap doang, habis itu
kayak apa namanya, dan nyokap juga nggak ada gitu, sering bangun tidur udah nggak ada, pas pulang udah tidur gitu, kayak gitu ya. Jadi Biasalah gitu, jadi udah iya. biasa aja sih Oh ya, iya, rumah terus tangga bermacam-macam. Jadi nggak bisa kayak kamu samain rumah tangga orang tua kamu sama orang sama tua yang orang lain gitu. lain. Pintar, Nah, suka nih aku. ya, Suka. ya sama aja lah, kehidupan Iya, semua orang, nggak kamu doang kok yang ngalamin gitu, maksudnya kayak nggak cuma kamu doang kok yang ngalamin itu, banyak orang lain yang mengalami hal itu juga gitu. Jadi semangat, benar. tetap tetap jaga bokap kamu sebelum kamu jadi yatim gitu, nggak apa-apa. Ah, Wes nangis. Iya benar, jaga bokap kamu sebelumnya gak ada. Dan aku mau ngasih tahu nih buat ini umur nyokap dia 40-an kan ya, kepala 4 nih. Biasanya di umur 40-an itu tuh lagi ada yang namanya puber kedua, guys. Nah, itu dia. Makanya udah nggak apa-apa kalau kamu bisa ngintilin dia keluar, intilin aja terus gitu kayak ngapain gitu lu mana jangan macem-macem gitu gitu menurut aku. Oke. Oke, Kalau ini yang kalau untuk kalau kalau hmm? untuk urusan itu ya, jadi di dalam apa ya namanya, kesehatan itu ada kayak namanya umur 1 sampai 15 itu, umur 1 sampai 10 itu masih anak-anak. Umur 10 sampai 20 bisa dikatakan remaja menuju dewasa. Umur 21 sampai umur 40 itu bisa dikatakan dewasa. Nah, biasanya umur 40 sampai ke 50 atau 40 sampai ke 45 itu bisa Kedua. dibilang ada masa puber kedua. Masa puber kedua. Nah, begitu udah masuk ke apa namanya ya? Udah masuk ke umur kepala 5, nah itu biasanya udah masuk ke masa anak-anak. Jadi Anak-anak lagi. perilakunya bakalan mirip jadi kayak anak-anak, dan kalian apa yang bisa kalian lakukan cuma satu, sabar. Nah, itu dia Nah, buat buat ibu kamu yang kepala 4 dia masuk fase puber kedua. Buat bokap kamu yang umurnya 50-an ke atas itu berarti dia udah masuk tahap anak-anak. Jadi kamu cukup sabar aja ya. Gak apa-apa, Pak. Saya emang begini, kalau misalkan nyakitin hati kamu ya udah gak apa-apa. Sabar aja kuncinya. Insya Allah yang sabar pantatnya lebar. Iya, jokes dulu. Oke, sekarang kita mau masuk ke BCK nah, yang terakhir. Ya gak sih, Kak? terakhir, iya, ya, terakhir, yo. Sama satu Hmm, lagi, apa nih? perilaku perilakunya orang tua kamu tetap nggak boleh salahin dia, karena itu tetap orang tua kamu. Dan kamu nggak boleh marahin, nggak boleh itu. Nanti kamu ya hitungannya durhaka gitu. Udah nikmatin aja, itu juga hitung-hitung mereka udah ngorbanin masa dewasanya untuk mengurus kalian ini, jadi ya nggak apa-apa lah, tetap ini aja lah, sabar aja udah, Nah, iya tetap benar. bersyukur masih punya orang tua. Oke. Yang terakhir, tetap bersyukur punya orang tua. Yo, Apple yang terakhir, Apple ini aku, astagfirullah, Mm, aku baru baca 2354. iya. dosen dosen tit, ini skripsi kalau lu gak minta revisi udah lama kelar, ini eh ini skripsi kalau lu gak minta revisi udah lama kelar, lagian lu yang minta dibikin gini malah minta ganti, itu yang bener aja ya. Begitulah dosen, biasa biasa Iya, begitu ya dosen. intinya sabar. Gitu ya. Sabar. Lagi-lagi ya. Gitu. Kabar Namanya juga nah, dosen. Sabar aja. Ya, nah dosen juga kan kalau rata-rata orang tua ya. ya namanya juga Nah, itu dosen. mereka, Nah, iya, namanya juga dosen. Anaknya, iya. Kalau skripsi pada susah banget ya, iya. Siapa yang ngomongin we? Oh, muncul kayak yoga. Kenapa dari tadi nggak muncul nih kayak yoga? Jadi, intinya ya adalah ga. sabar. Intinya adalah sabar gitu. Karena dosen juga udah tua ya 50, bisa disebut anak-anak lagi itu sebenarnya bukan tua lagi, kayak
sikap dan perilakunya udah balik lagi ke anak-anak. Jadi ya patut disabari lah. Kalau misalkan nggak ada dia juga Anda tidak bisa melanjutkan skripsi gitu. Jadi ya udah nggak apa-apa. Aku nggak apa-apa, senyum aja yang penting Ya gitu. udah More pain, more skripsi belum smile. ya. Asik, more pain, more smile, guys. Dosen yang donatur nanti Siap, siapa kalau lulus? Udah Iya. udah skripsi belum? Belum, aku masih Udah semester skripsi 5. Masih semester 5. terlima. Ya. Di sini yang Iya, udah skripsi belum. siapa? Yang di sini yang udah skripsian siapa? Aku mau Yang udah masuk, ngomong beberapa sih kalau untuk ke orang yang udah yang masuk udah smash. masuk atau udah mulai harusnya sih udah Gue joki. Desember ya, Desember harusnya oke, nggak peduli lu kalau joki anjir. Aku mau ngomong ke orang yang berjuang di skripsinya aja. Kalau apa namanya? Kalau skripsian ingat setelah kalian skripsi ada namanya cobaan yang lebih susah lagi. Jujur aja skripsi itu masih belum ada apa-apanya. Jadi kayak setelah skripsi kalian masih punya cobaan hidup, yaitu mencari kerja. Jadi anggap saja skripsi itu salah satu dari kalian menghadap dosen. Menghadap dosen itu kalian samain sama nanti kalian interview lah bahasanya. Jadi kalau jadi kayak kamu interview sering-sering gitu, Pak. ngobrol sama jadi kayak kamu sering ngobrol sama orang yang lebih tua, kamu tahu cara bahasanya kayak gimana. Nanti kamu juga pas kerja nanti, pas ngelamar kerja kamu lebih enak gitu, kamu lebih siap gitu. Gak apa-apa, tetap semangat aja. Pas kerja lebih susah kalau mental diuji. Bener, itu nggak salah. Jadi kayak ya biasalah, namanya juga hidup, makin lama kalian makin hidup ya otomatis ujiannya makin lebih berat lagi. Jadi kayak ya skripsi adalah salah satu tangga untuk kalian menuju ke kehidupan yang lebih ini lagi. Kalian lebih siap aja nanti ke kehidupan yang lebih. Hitung-hitung. Nah, kalau untuk yang joki, noob. Iya. Kalau kalian joki, kalian noob banget. Kalian kenapa joki padahal itu masih gampang. Skripsi aja di joki. Apalagi lu hidup. Hidupnya di joki, gimana tuh kalau sekarang hidup di joki? Hidupnya di joki. Nah, lu mau kemana-mana ngandelin orang. Lu mau kemana-mana masih ngandelin orang. Lu nggak mau gitu, lu bikin sendiri gitu. Lu nggak mau lu hidup di berjuang sendiri. Joki. Skripsi di joki. Joki orang kerja di joki, Om. Ya ini kenapa masih banyak orang-orang yang joki skripsi itu ya karena kalian ini ya joki itu kan juga bukan hal yang bagus. Iya, joki itu kalau kan ya logikanya tuh gini loh, kalau misalkan kalian kuliah nih, kalian udah bisa masuk ke univ itu ya dengan hasil kerja keras sendiri atau entahlah apapun itu. Sementara banyak di luar sana tuh yang nggak bisa kuliah, yang mati-matian bisa kuliah terus ternyata nggak dapet gitu loh. Padahal mereka udah berusaha. Terus ternyata kamu dengan gampangnya bisa masuk, tapi kerjain semuanya tuh joki, tugas joki, skripsi joki. Istilahnya kayak kamu udah didahin ini diusahain sebaik mungkin biar ilmunya juga kamu yang dapat. Duit kamu yang kamu keluarin apa nggak jadi sia-sia dengan joki? Kayak kamu ngeluarin duit, udah ngeluarin duit, terus kamu juga harusnya ya kamu dapat ilmunya dengan ngeluarin duit itu. Tapi sayangnya kamu ngeluarin duit tapi yang pinternya orang lain gitu. Kayak buat apa? Mending gak usah kuliah kalau misalkan kamu gak mau belajar. Ngerti gak sih? Kayak kalau ya mungkin joki juga ada beberapa apa ya, itu untuk orang-orang yang malas, yang joki karena malas. Tapi mungkin aja ada yang ngejoki karena beberapa kemungkinan. Misal kayak dia part time kerja, terus dia sibuk banget sama
organisasi di luar kampus, atau misalkan dia sibuk banget karena ya emang udah jadi sukses aja gitu hidupnya, jadi susah buat memanage waktu yang lain, akhirnya dia joki. Kalau misalkan hidup kamu udah kayak gitu, udah tahu apa bakal kerja ke depannya kayak gimana, udah tahu hidup kamu tuh arahnya kemana, kamu udah sukses ngerjain ini itu, istilahnya kayak CEO, udah jadi CEO di umur 20-an, terus dia lanjut S2 karena ngemegang kerjaan CEO-nya, dia nggak bisa handle tugas di kuliahnya, dia ambil jokian, ya itu nggak apa-apa sih menurut aku. Karena dia udah jelas itu hidupnya. Kalau misalkan yang bodohnya adalah, sorry ya aku ngomong kayak gini, tapi ini sesuai fakta dan logika yang menurut aku bener. Kalau misalkan kamu bodohnya nggak ngapa-ngapain hidupnya, terus kayak gak tahu arah tujuan hidup kamu mau kemana, gak jelas gitu tujuannya apa, kamu udah bayar atau itu entah hasil duit kamu sendiri bayarnya atau duit bayar pakai orang tua gitu ya, terus kamu joki apa anjir gitu, apa manfaatnya gitu, ngerti gak sih? Maaf OT kayak sering dibelain Ya. sama reserve lain HP. Iya. Aku mau ngomong satu hal lagi sih. Kalian ngejoki sendiri, apa namanya, ngerjain skripsi sendiri sama itu apa ya bahasanya? Feel itu hanya udah nggak dapet revisi itu lebih mantep loh. Makanya kayak lebih mantep yang nggak dijokiin orang. Jadi kayak kalian lebih lega, kalian lebih ngerti, kalian bisa lebih mungkin ya. Sebenarnya revisi itu adalah salah satu pressure juga, tekanan dari dosen. Kalian melewati ujian yang kalian sendiri itu menurut kalian udah mustahil untuk diiniin, ternyata kalian bisa ngelewatin itu bagus. Kayak kalian merasa lega, itu lebih mending itu. Jujur aja bener apa yang dikatain si Via tadi. Jadi kayak oke, boleh kamu joki, asalkan kamu memang punya kepentingan yang lebih penting, misal kayak part-time kerja atau dia sambilan. Itu pastinya gitu. apalagi kayak temanku dulu, dia itu joki skripsi, kebetulan kita satu angkatan, joki skripsi di aku. Dia mau nggak mau dia harus nge-grab sehabis pulang kuliah karena dia udah nggak ada orang tua, jadi dia punya adik yang harus dihidupi. Aku nawarin ke dia buat kujokiin skripsimu, terus dia minta bayar, aku nggak mau. Aku tahu beban dia lebih berat. Baik itu banget. Sih. Jadi kayak joki itu kalian boleh, tapi kalau kalian memang punya sesuatu yang lebih penting apa skripsi kalian. Nah iya itu, kalau misalkan kalian cuma males doang mah lebih baik jangan joki lah, gila lu gitu, kerjain aja sendiri, usahain dulu. Kalau misalkan si tugas itu tuh emang kayak susah banget, usahain aja dulu. Kalau enggak ya nanya ke temen aja, kerja sama gitu bisa kan. Kalau lu males doang mah nggak usah kuliah. Iya, nggak usah kuliah. Tujuannya kalian kuliah belajar. Kecuali kalian males dan pinter, nah itu nggak apa-apa. Lanjut. Kalau itu, kalau kalian malas dan pinter nggak apa-apa. Nggak apa-apa sih. Setuju sih. Nggak apa-apa kok. Aku juga dulu males kok. Dulu. Merendahnya kayak gitu, merendahnya males-males tapi ngejokiin skripsi orang sambil ngerjain skripsi sendiri, itu kan namanya rajin. Saya males tapi santun. Soalnya gini, enggak gini. Kenapa aku bisa ngejokiin dia? Karena yang pertama aku asdos. Asisten dosen pas kuliah tuh. Jadi aku punya privilege. Jadi di dosen-dosen itu aku bisa lah negoin ke dosen gitu. Pak Bu, untuk yang ini tolong dong kasih keringanan, soalnya dia kerja kayak gini. Aku ngomong ke dosennya gitu. Akhirnya ya sama mereka, oke, kita nggak bakalan kasih revisi banyak-banyak gitu. Itu jadi aku dulu juga ya jujur aja, aku kalau lagi males gitu, ada kelas males gitu, aku langsung keluar dan bilang ke dosen, maaf Pak, saya ada ngajar
angkatan adik tingkat gitu. Padahal pas di lab tidur. Alasan ya karena asdos jadi alasan, sumpah. Pinter banget sih. Iya, iya. Jadi kenapa? Ya itu salah satu privilege gitu. Kalian kalau emang apa namanya pinter, malas gitu, ya kalian bisa gunakan otak kalian gitu. Bener. Aku juga dulu asdos nggak tes. Aku dulu direkrut juga dari dosenku. Jadi dulu Keren. kalau asdos itu ada rekrutmennya. Kalau aku langsung direkrut dari dosennya, telepon malam-malam. Nggak sombong, tapi emang begitu saya. Emang sombong. Ampun suhu. Ampun suhu. Udah pinter nih maksudnya kali ya. Oh enggak. Kok nggak ada suaranya ya? Siapa yang nggak ada? Ngapain? Ada kok. Om John aja ini mau ngeprank. Bebas amat tuh di asdos. Dah sama aku juga bebas amat tuh asdos di kampusku asdos disuruh ngajar. Makanya aku bilang kalau aku lagi males aku bilang aku mau ngajar ada tingkat. Padahal aslinya nggak ada. Ya itu tadi. Padahal nggak ada. Padahal aku pas di lab pun udah ada asdos yang lain. Ntar ya aku mau izin tidur gitu, begituin. Apalagi asdos tingkat terakhir, wah mantap tuh. Aku di lab 24 jam nggak pernah ini. Sampai aku dulu keluar kos, aku tidur di lab. Apa? Gitu. Soalnya kalau tidur di lab, tiap pagi aku dibangun sama dosennya. Gila. 24 jam tuh benar-benar dari kayak masuk kuliah sampai besoknya lagi gitu. Dari pagi sampai pagi. Maksudnya kayak aku meskipun kuliah, ntar baliknya langsung ke situ, ke lab lagi. Jadi tidur di lab, makan di lab, ini di lab, mandi di lab. Wah, labku adalah rumah. Dan itu kebetulan labnya itu punya ruang asdos. Jadi ruang asdosnya itu lumayan gede. Itu. Dan itu nggak cuma satu orang doang, di situ ada banyak. Nggak lanjut, ini udah jam 9, nggak usah lanjut, males. Oh iya, udah katanya udah las ini tuh guys. Darah. Oh nggak ada arah-arah, soalnya udah nggak nyampe 40. Iya. 40, salah sih. Terus malah ngurangin, jadi 20 sekarang 19. Ya, bukan masalah aku. Aku nangis, cup. Ara aja Min, Ara gitu doang. Oh gini, Ara. 28 belum memenuhi syarat. 28 belum memenuhi syarat Om Indra. Apa emang 28 ya? Ini 18. Iya. 28. Nah. Aku hitung 12. Ara versi. Ara. Ura. Emang kita deep talk banget ya ini. Minggu deep talk. Ya, kebetulan konvesannya lagi bagus aja. Mungkin yang atas tadi tuh yang agak jomok. Yang atas tadi agak jomok dikit-dikit, males aku lihatnya. Jujur aja aku males loh lihat jomok gitu tuh. Tapi kayaknya Om Indra senang ya. Konsep Kiryu ya. Enggak, aku sebenarnya paham pattern apa namanya? Pattern untuk di BCK itu. Jadi kalau Nita BCK-nya itu dia ya maksudnya kayak ada serius, ada bercanda gitu. Nah, kalau si Indra BCK-nya tuh full bercanda. Kalau si Indra beneran BCK-nya full bercanda, maksudnya kayak apa namanya ya? Konfesannya itu bercanda semua, jarang ada yang serius. Nah, kalau aku yang confess rata-rata serius. Maksudnya aku yang baca BCK-nya pasti serius, jarang-jarang bercanda gitu. Makanya Indra yang sabar ya, kamu jarang-jarang dapat BCK serius. Settingan.
Kalian settingan. Enggak, gini Indra. Berarti gini, mungkin umurmu lebih tua, tapi kamu belum bisa menghadapi confession yang serius. Makanya dikasih yang bercanda aja. Makanya tuh, kan udah tua, dikasihnya yang bercanda. Gini nih, nggak bisa diseriusin ya. Oh, Iya, nggak bisa diseriusin. wah ini makanya dong. Terus bang, hidupnya Bang. Hidup emang sepercanda itu Min, yang sabar ya. Ya sabar aja lah kalau hidup itu. Terus karena udah tua, kalau dikasih confess serius auto 2 jam. Enggak Iya, sih. bener. Emang setua apa Anda? Emang setua apa Anda? Cuma 33 aja, belum 40. Kalau 40 kan Baik bisa nih Kak healing-healing Kizu. lagi. 2 jam. Jangankan Kan 2 belum jam, 40. kayaknya 10 menit Om Indra udah ceramah aja udah pada bubar. Iya, Bercanda udah maaf. malas. Ah ya, udah malas. Dengerin Serius. orang tua bercanda tuh udah malas. Ntar dikiranya om mah mana paham apa yang dialami sama anak muda gitu kan. Gak relate nih, gak relate. Udahlah, bubar. Gak relate, beda generasi. Generasi Anda mah generasi kulot gitu kan. Generasi gua mah Gen Z banget guys ya. Aduh, kasihan banget sih. Kita roasting Indra. Ayo kita roasting Indra dengan ketuaan dia. Orang tua Gak boleh. durhaka loh gitu. Izin resign jadi host. Enggak deh, enggak itu kan gitu. Males deh, males. Iya, dikit-dikit resign. Nggak boleh, kita Gak butuh boleh, bandut kita di butuh sini. banget. Jadi si Om Indra dia yang badut. Ya ampun. Ya. Oke. 9. Oke, apa namanya? Oke. Udah 9:12 aja nih. Iya, udah Iya, iya. Kita berarti closingan nih kita. kita closing dulu lah ya kita. Iya, iya, udah closing lah ya kita. Kasihan yang Makasih. Apple. Ya, yuk, makasih Makasih banyak ya. yang udah dengerin. Makasih banyak waktunya. Iya, jadi inti dari pembahasan kali ini sangat deep ya. Intinya kita harus selalu sabar dan bersyukur teman-teman, apapun yang dijalani, apapun susahnya hidup, yang penting bersyukur gitu. Asik. Anjay. Iya. Oke. Gitu. Aku Jadi, mau apa ya? selamat Ya, malam closing, oke. teman-teman. Selamat malam. Jadi segitu Selamat aja. malam. Seminas Ya, hai. besok Senin yang masih sekolah. Ya, yang Senin, besok Senin. Yang sekolah Yang semangat sekolahnya, yang kuliah semangat kuliahnya, yang skripsi semangat skripsiannya, yang udah kerja semangat besok kerja gitu. Oke. Oke, nantikan BCK di minggu depan sama Abang di minggu depan. Yuhu. Ya. Oke. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung. Ara. Udah. Nah, dia nggak ada salam-salam langsung keluar.